Kata para ulama, orang Islam itu baru bertemu saja sudah 50% masalah terselesaikan. Orang Islam itu bertemu saja karena yadullah ma'al jamaah. Baru bertemu saja itu sudah 50%. Pertemuan orang Islam itu ada barokahnya. Buktinya, kata para ulama, kenapa kita ini disuruh sholat jamaah bareng? Ya, kalau kita sholat jamaah, makmumnya satu, berubah barokahnya, pahalanya 27. Kalau makmumnya 2, tambah lagi. Makmumnya 3, tambah lagi. Kenapa kita diperintahkan Jumatan? Kan sebetulnya namanya sholat menghadap pada Allah, sendirian di dalam kamar pun nggak bisa. Tapi kenapa kita disuruh Jumatan? Menunjukkan kumpulnya orang Islam, ada barokahnya. Kemudian tiap tahun gini, Pak Munir ini baru saja datang dari Mekah, di Arafah, kumpul seluruh dunia. Oh, ibadah mau doa aja kok datang ke Mekah, untuk apa? Pertemuannya orang Islam itu ada barokahnya. Bukan hanya pertemuannya aja yang ada barokahnya. Di Mekah ini tempatnya para nabi, para rasul, sehingga secara zahir kita kumpul dengan orang Islam dari seluruh dunia. Secara batin kita kumpul dengan arwahnya para nabi, karena tempatnya para nabi itu Mekah. Sehingga barokahnya itu bertumpuk-tumpuk. Bahkan kata para ulama, di dalam musim haji itu arwahnya para nabi ikut haji juga. Ikut haji juga. Rasulullah itu tawaf di sekitar Ka'bah, Nabi Isa turun ikut tawaf. Kita ke Mekah itu juga sebetulnya dalam rangka untuk menyambung hati dengan orang-orang barokah, para anbiya, para sahabat, baik yang hidup maupun yang sudah wafat, dengan orang-orang Islam seluruh dunia. Jadi ringkesnya, pertemuan orang Islam itu ada barokahnya. Kata para ulama, sebetulnya zaman ini juga namanya wali-wali Allah itu juga masih banyak. Orang-orang soleh juga masih banyak. Ahli ilmu juga masih banyak. Tapi kenapa kok umat Islam ini tambah hari itu tambah loyo saja? Karena apa? Hubungan satu sama lain itu nggak ada. Ibaratnya itu jasadnya, walaupun gototnya kayak apa, tapi terpotong-potong, kaki dipotong, leher dipotong, tangan dipotong, maka walaupun gototnya bagaimana kuatnya kayak apa, nggak akan bisa bergerak. Begitulah umat ini kal jasadil wahid, kalau tidak sambung menyambung satu sama lain, maka barokahnya aulia yang ada sekarang ini istilahnya ashabud darok, ashabun naubah, bangsanya Qutbul Aqtab, bangsanya Al-Abdal. Ini ada hadis yang Abdal ini. Dalam Al-Hawil Fatawi, Imam Suyuti menceritakan hadis-hadis mengenai adanya wali Abdal 40. Masih ada. Nujaba yang ada, wali Nujaba yang ada di Mesir. Wali Abdal yang ada di Syam. Wali-wali itu masih ada semua sebetulnya. Tapi kalau umat itu tambah hari tambah lembek. Ini sebabnya apa? Karena mereka ini nggak sambung satu sama lain. Loh, yang penting bukan sambung para wali. Lah wali itu Allah sembunyikan. Maka kita ini harus, kalau mau sambung sama aulia, harus sambung pada seluruh umat Islam. Karena wali Allah itu disembunyikan antara mereka. Nggak ada yang tahu. Mungkin di sini juga ada yang di pojok-pojokan yang ngantuk-ngantuk itu malah wali itu juga mungkin. Minimal wali murid itu ada itu ya. Tapi karena nggak sambung, akhirnya barokahnya nggak dapat kita. Maka ini pertemuan reuni itu begitu itu di antara maksudnya, supaya kita ini sambung lagi. Nanti kita di kampung-kampung kita, di masjid-masjid kita, buat hubungannya akrab dengan seluruh umat di sana. Di musola-musola kita, bukan hubungan akrabnya di sana. Di kantor kita, bukan hanya orang kantor. Ini Pak Masud nanti datang itu pegawai-pegawai
Pegawai-pegawai bapak yang ada di kantor itu diparani ning omah-omahe.